Halo, selamat pagi semuanya anak-anak Bapak. Apa kabar? Bapak berharap kita semuanya sehat selalu. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita awali berdoa. Bapak pimpin, berdoa mulai. Selesai. Semuanya hadir kan ini? Bagus, terima kasih. Jadi, tetap semangat ya, meskipun masih pandemi COVID-19, tapi harus tetap semangat. Baik, hari ini Bapak akan menjelaskan listrik dinamis, listrik yang mengalir. Sebelumnya, minggu yang lalu Bapak sudah menjelaskan listrik statis, listrik yang tidak mengalir. Artinya, arus listrik itu ditimbulkan oleh muatan-muatan listrik yang mengalir. Nah, sekarang listrik dinamis, arus listrik itu timbul karena apa? Nah, baik, kalian coba lihat di sini. Yang pertama, kalian pelajari atau Bapak akan jelaskan tentang konsep listrik dinamis. Yang pertama, arus listrik menurut hukum Ohm. Jika arus listrik melalui suatu penghantar pada suhu tetap, kuat arusnya berbanding lurus dengan beda potensial yang terdapat pada kedua ujung penghantar tersebut dan berbanding terbalik dengan hambatannya. Nah, kita lihat ilustrasi berikut ini supaya kalian paham apa yang dimaksud dengan arus listrik dan apa yang dimaksud dengan kuat arus berbanding lurus dengan beda potensial dan berbanding terbalik dengan hambatannya. Kita lanjutkan pada slide berikut. Baik, tadi Bapak mengatakan listrik dinamis adalah listrik yang mengalir. Nah, apa yang mengalir tersebut? Kita perhatikan gambar pada slide berikut ini. Kemudian, lihat di sini ada seperti pegunungan atau dataran tinggi dan dataran rendah. Ini ada pohon. Nah, yang biru-biru ini, anggap ini Bapak tarik garis, ini I adalah arus air. Sedangkan yang hitam ini, Bapak tarik garis huruf R, hambatan pada batu. Sedangkan V ini adalah beda ketinggian dataran tinggi ke dataran rendah. Nah, kamu perhatikan di sini bahwa semakin tinggi pegunungan tersebut, maka semakin deras aliran air tersebut. Karena kalian sudah paham bahwa air mengalir dari dataran tinggi ke dataran rendah. Nah, namun semakin banyak batu-batuan yang ada di dataran tinggi sampai ke dataran rendah ini, maka air pun mengalir akan terhambat. Tidak sebegitu derasnya air. Tetapi jika batu ini kita kurangi, maka air ini akan lancar dan deras alirannya, atau bisa dikatakan supaya kalian cepat mengerti, kencang alirannya. Nah, di sini ada Bapak tulis, semakin besar atau banyak batu yang menghalangi air yang mengalir dari ketinggian, maka semakin kecil arus yang mengalir. Perpindahan atau mengalirnya air dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah karena adanya perbedaan ketinggian, yaitu V ini tadi. Jadi, untuk disimbolkan di sini, diumpamakan arus air berbanding terbalik dengan hambatan batu. Artinya, semakin banyak batu menghalangi arus air, maka arus air semakin sedikit yang mengalir dari dataran tinggi ke dataran rendah. Nah, sekarang Bapak hubungkan ilustrasi tadi pada rangkaian listrik seperti pada gambar berikut ini. Kalian perhatikan, jika semakin kecil hambatan pada penghantar, yaitu lampu, maka semakin besar arus listrik pada lampu tersebut. Nyala lampu, semakin terang.
Sebaliknya, semakin besar hambatan pada penghantar atau lampu tersebut, maka semakin kecil arus yang mengalir pada lampu. Artinya, nyala lampu agak redup. Nah, bagaimana hubungan kuat arus dengan beda potensial? Jika pada rangkaian dihubungkan satu buah baterai ataupun beda potensial, maka lampu tetap menyala. Yang penting kalian hubungkan dari kutub positif ke kutub negatif. Disebut dia rangkaian tertutup arus mengalir. Dan jika kita tambahkan baterai menjadi 2 buah baterai, pasti lampu juga menyala. Tetapi lampu lebih terang dengan 2 buah baterai. Nah, siapa yang bisa membuat kesimpulan percobaan ini? Silakan. Ya, bagus. Bapak ulangi. Semakin besar beda potensial atau semakin banyak baterainya, maka semakin besar kuat arus listrik. Sekarang, dengan hambatan tadi, semakin besar hambatannya, seperti ilustrasi air mengalir tadi, semakin kecil arus. Kita lihat hukum Ohm ini tadi nih, dengan rumus I sama dengan V dibagi R. I berbanding terbalik dengan R, I berbanding lurus dengan V. Artinya, semakin besar hambatan pada penghantar ini atau lampu, semakin kecil arus. Sedangkan I hubungannya dengan V, semakin besar beda potensial ataupun baterai, semakin besarlah kuat arus listrik. Ini adalah hukum Ohm. Sampai di sini materi kita hari ini. Sekarang kalian buka bukunya, kalian kerjakan halaman 215, soal nomor 1 saja, dikerjakan di rumah. Minggu depan Bapak periksa dan sama-sama kita bahas. Terima kasih, selamat pagi semuanya, salam sehat selalu.